Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Vincat. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah film action komedi dari Amerika berjudul Spencer Confidential yang tayang pada tahun 2020. Pemeran utama laki-laki berprofesi sebagai polisi yang bernama Spencer diperankan oleh Mark Wahlberg. Suatu hari, Spencer mendatangi sang kapten bernama John Boyle di rumahnya untuk menanyakan sebuah kasus pembunuhan yang ditutupi oleh Boylan. Namun di sana, Spencer melihat jika Boylan melakukan KDRT kepada istrinya sendiri yang memancing amarah Spencer untuk menyerang sang kapten dan membuat Spencer harus dipenjara. Hingga 5 tahun kemudian, di mana hari Spencer akan bebas, beberapa tahanan yang dipimpin oleh Squib menyerang Spencer atas perintah seseorang. Karena dianggap sebagai pembelaan diri, maka petugas tidak memperbesar masalah perkelahian itu. Spencer dijemput oleh temannya bernama Henry dan akan tinggal bersama. Mantan rekan kepolisian Spencer bernama Driscoll datang sebentar untuk menyapa Spencer. Pada saat itu, Spencer memberitahu jika dia akan pindah ke Arizona dan bekerja sebagai supir truk. Selama tinggal di rumah Henry, Spencer akan mendapat teman satu kamar yang bernama Hope. Lalu pada malam hari, Boylan mendapat telepon seseorang untuk memintanya berkumpul di terminal bus. Tiba-tiba, sebuah mobil biru menabraknya, lalu beberapa orang menyerang Boylan. Boylan hanya berteriak jika dia tidak mengatakan apapun. Hingga pada akhirnya, berita kematian Boylan disiarkan di televisi. Selain itu, diberitakan jika anak buah Boylan bernama Terence Graham menjadi tersangka pembunuhan. Leticia, istri Terence yang pertama kali menemukan suaminya tewas dengan alasan bunuh diri setelah Terence membunuh sang kapten. Sedangkan Spencer akan mengambil kelas sebagai pengemudi truk. Di sana dia melihat sebuah truk besar yang menarik perhatiannya. Lalu di saat sedang belajar, Spencer yang mendengar berita pembunuhan Boylan mulai merasa penasaran. Setelah itu, adegan berganti ke tempat pelatihan boxing milik Henry. Henry meminta Spencer untuk menjadi pelatih Hawk. Kemudian masalah lain datang karena mantan kekasih Spencer bernama Jesse mendatanginya. Semenjak keluar dari penjara, Spencer terus menghindar dari Jesse. Karena kesal, Jesse mengatakan jika tak ingin bertemu lagi dengan Spencer. Cerita menegangkan akan dimulai ketika Spencer melihat berita kematian. Terence bekerja di divisi narkotika sebagai detektif di bawah perintah Boylan. Karena setahu Spencer, Terence adalah polisi yang bersih. Henry hanya mengingatkan Spencer untuk tidak ikut campur karena Spencer pun akan segera pindah. Namun ketika melihat liputan tentang istri Terence yang meminta keadilan, sisi kepedulian Spencer pun bekerja. Spencer menemui Leticia dan menanyakan beberapa hal tentang Terence. Menurut cerita Leticia, Terence menilai Boylan adalah polisi yang angkuh dan suka pamer dengan kekuasaan. Fakta aneh ditemukan jika mobil yang dikendarai Terence untuk menabrak Boylan tidak mengeluarkan airbag. Kalian tahu kan jika airbag mobil akan aktif apabila terjadi tabrakan atau benturan keras. Selain itu, tiba-tiba polisi menemukan narkoba di kediaman Terence di tempat yang sangat tepat tanpa menggeledah rumah, seolah semuanya sudah diatur. Leticia mengatakan jika pada malam itu, Terence akan bertemu dengan temannya di sebuah bar. Maka Spencer mencoba pergi ke bar untuk bertemu dengan Scott. Scott pun memberitahu jika pada malam itu, Terence memang sedang bersamanya. Belum mendapat informasi apapun, polisi lainnya yang tidak menyukai Spencer mengusir Spencer secara paksa. Lalu Spencer melihat jika ada CCTV yang terpasang di sekitaran bar. Spencer meminta rekaman CCTV kepada petugas minimarket dan meminta tolong Hawk untuk memeriksanya. Di rekaman itu terlihat jika Terence masuk ke sebuah mobil mewah. Sayangnya, mereka tidak bisa melihat plat mobil itu dan terlihat seseorang mengendarai mobil Terence. Besoknya, Spencer mendatangi TKP. Spencer menelusuri tempat itu dan menemukan sebuah tusuk gigi.
Di sini penulis cerita telah memberikan petunjuk tentang salah satu pelaku. Apakah kalian bisa menebak? Karena adegan selanjutnya, Spencer datang menemui Driscoll. Spencer mencoba bertanya beberapa hal tentang kasus Terence, hingga Driscoll mengaku jika dia tidak pergi ke TKP karena kasus sudah ditutup. Driscoll memiliki kebiasaan menggigit tusuk gigi, dan sebuah tusuk gigi telah ditemukan oleh Spencer. Hawk mengetahui nomor plat mobil mewah yang membawa Terence dan menyebutkan nomor tersebut kepada Spencer. Jadi Spencer pergi ke kantor registrasi kendaraan untuk mencari identitas dari nomor plat mobil. Petugas Billy menunjukkan identitas pemilik mobil bernama Charles. Charles merupakan mantan mafia Irlandia. Spencer mengingat seseorang bernama Gloria. Pada saat itu, perusahaan pengembang properti datang ke wilayah Southie untuk menghancurkan kota. Jadi, Gloria memimpin warga lainnya melakukan demo. Charlie disewa untuk menekan Gloria, bahkan mengirimkan beberapa teror hingga suatu hari Spencer menemukan mayat Gloria di bagasi mobil. Namun, kasus pembunuhan Gloria ditutup begitu saja oleh Boylan. Padahal ada rekaman ketika beberapa orang menyerang Gloria, tapi kepolisian hanya diam dan wartawan tidak berani mempublikasikannya. Dari situlah Spencer mengunjungi Boylan di rumahnya dan emosi setelah melihat Boylan memukul istrinya sendiri. Saat ini, Spencer tidak mendapat petunjuk apapun, tapi dia teringat dengan Squib. Karena pada saat Squib menyerang Spencer, dia berkata jika seseorang mengirimkan pesan untuk Spencer. Awalnya, Squib tidak mau mengatakan apapun. Namun Hawk menggoda istri Squib. Squib yang takut jika istrinya tergoda, terpaksa memberi sedikit informasi. Dan muncullah kata Wonderland. Tidak ada penjelasan lebih dari Squib, jadi Spencer menemui wartawan bernama Wayne yang pada saat itu memperlihatkan rekaman pembunuhan Gloria. Wayne tahu bahwa Wonderland adalah tempat yang sedang dibangun untuk kasino. Tentu saja tempat itu merupakan ladang korupsi bagi para pejabat, konglomerat, bahkan polisi yang kotor. Sementara ini, Spencer membawa Henry dan Hawk untuk bersembunyi di tempat Cissy. Setelah itu, Spencer mendapat telepon dari Leticia. Rumah Leticia terlihat berantakan seolah-olah orang tersebut sedang mencari sesuatu. Leticia memberikan sebuah alat penyadap yang dikirim oleh Terence sebelum dirinya ditemukan tewas. Isi rekaman itu adalah pembicaraan antara Terence dengan Boylan. Boylan ingin masuk ke dalam Wonderland, maka dia ikut dalam bisnis narkoba bersama Charlie. Hingga terungkap jika Driscoll menjadi penjahatnya. Terence sengaja mengorek informasi dan bertanya tentang Pony Express yang merupakan ekspedisi untuk mengirim narkoba. Karena Boylan yang memberitahu beberapa informasi kepada Terence, maka dua polisi itu disingkirkan oleh orang-orang yang terlibat. Spencer mendatangi Driscoll untuk memintanya menyerahkan diri. Tentu saja Driscoll tidak akan menurut. Bahkan walaupun rekaman Terence sudah diberikan kepada FBI mengatakan jika itu bukanlah bukti yang cukup. Maka dari itu, Spencer mendatangi Charlie dan memaksanya untuk memberikan informasi tentang Pony Express. Setelah Spencer mendapat informasi tentang waktu dan rute perjalanan supir Pony Express, dia dan Hawk berusaha merebut mobil tersebut yang ternyata berisi banyak narkoba yang disembunyikan sebagai tabung gas. Namun bukti tersebut tidak cukup untuk Wayne membuatnya menjadi sebuah berita. Spencer terpaksa membawa truk itu ke rumah Cissy. Masalah lain muncul karena Henry memaksa ingin keluar dari rumah Cissy dan pada saat itu Henry sudah berada di tangan Driscoll. Driscoll mengajak Spencer untuk bertemu di Wonderland. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil terlihat memasuki kawasan Wonderland. Namun ternyata yang datang adalah Cissy. Cissy keluar dari mobilnya dan dengan santai membawa Henry untuk keluar dari mobil. Selang beberapa menit, datanglah sebuah truk asap.
Truk itu dicuri oleh Spencer di sekolah mengemudi truk untuk menyerang para penjahat. Di sini terjadi adegan tembak-menembak. Hawk bertugas untuk melawan penjahat yang lain, sedangkan Spencer terus mengejar Driscoll. Spencer menantang Driscoll untuk adu jotos tanpa senjata. Dalam pertempuran itu, Spencer sengaja membiarkan dirinya terus dipukul oleh Driscoll. Hingga tiba waktunya, Spencer menyerang Driscoll di tempat yang tepat dan berhasil memborgol Driscoll. Karena tak ada wartawan yang berani meliput berita, maka Spencer dan kawan-kawan melakukan siaran langsung hingga berita itu viral di kota Boston. Spencer dan kawan-kawan berhasil menangkap para penjahat yang sebenarnya serta membersihkan nama Terence. Hingga suatu hari, Spencer melihat berita jika teman semasa SMA-nya yang bekerja sebagai pemadam kebakaran ditangkap sebagai tersangka pembunuhan. Henry dan Jesse melarang Spencer untuk ikut terlibat. Namun nampaknya Spencer tidak bisa lepas dari nalurinya sebagai pejuang keadilan. Itu menandakan bahwa kemungkinan petualangan Spencer belum berakhir. Sepertinya film ini akan ada part 2. Namun sampai saat ini belum ada informasi lebih kapan akan tayang. Gimana menurut teman-teman? Apakah tertarik untuk menonton versi full film ini selama 100 menit lebih?